Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bunita, yang akan mengajarkan mata pelajaran prakarya. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran prakarya dan mata pelajaran yang lain. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Maksudnya menjadi makanan siap saji. Nah, untuk pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas pengertian, jenis dan manfaat, juga metode pengolahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan pengolahan. Oke, kita langsung saja ke tahapan pengolahan. Baik anak-anak, ini adalah tahapan pengolahan makanan. Ini ada 4 fase. Nah, sebelumnya mengolah bahan pangan itu juga bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dan dalam mengolah bahan pangan itu kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Oke, nah anak-anak, ini ada 4 fase. Yang pertama yaitu perencanaan. Setelah perencanaan lanjut ke pembuatan, kemudian pengemasan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk yang pertama yaitu yang perencanaan, kita membahas yang ini dulu, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas, kelompok, keluarga saat ini untuk ide gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Kemudian, ide atau gagasan membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Setelah identifikasi kebutuhan yang ini, kita melanjutkan yaitu merancang suatu pembuatan. Rancangan ini berupa, aku mau membuat pengolahan makanan ini. Soalnya setelah saya pikir-pikir, di rumah ini sedang membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi, dan itu dari makanan, misalnya contohnya ikan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ya membuat rancangannya, ikannya mau diolah menjadi apa. Misalnya ikannya mau diolah menjadi asam manis ikan. Nah, seperti itu misalnya. Oke, lanjut kita ke pembuatan. Yang pertama ada persiapan, yaitu merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya, pembuatannya, mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Ini harus dipersiapkan dengan baik. Tentu saja sebelum memasak atau mengolah suatu bahan pangan, itu harus dipersiapkan juga semuanya, mulai dari bahan dan alat. Bahannya beli dulu, misalnya ada bahan utamanya, contohnya misalnya ikan, kemudian bahan-bahan pendukungnya seperti bumbu dan rempah, terserah, misalnya bawang merah, bawang putih, cabai dipersiapkan, kemudian alatnya seperti panci, wajan, dan lain sebagainya. Kemudian proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya, semuanya ada di sini pembuatan. Selanjutnya ke pengemasan. Nah, pengemasan ini wadah penyajian dari estetika, wadah kemasan estetika dan kesehatan. Jadi, pengemasan ini yaitu bagaimana kalian menyajikan hasil dari olahan pangan yang sudah kalian buat. Kenapa sih harus dikemas dan disajikan? Agar hasil masakannya itu terlihat lebih menarik, kemudian juga terlihat bersih dan juga memenuhi standar kesehatan. Jadi tidak jorok gitu ya anak-anak. Jadi disajikan dengan baik dan bersih, juga indah. Seperti itu. Lanjut ke evaluasi. Evaluasi ini yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan. Kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, setelah di pengemasan ini itu ada proses evaluasi di mana ini makanannya itu dicoba, dicicipi, kemudian dianalisis dan dievaluasi. Ini rasanya apa sudah enak
apakah bumbu-bumbunya juga sudah masuk kalau diolah seperti ini. Nah, jadi ditulis kelebihan juga kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya bisa dipertahankan. Nah, untuk kekurangannya itu bisa diperbaiki agar nanti jika mengolah bahan pangan lagi bisa lebih baik dan bisa lebih enak. Seperti itu, anak-anak. Oke, sebelum melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan, termasuk bumbu dan rempah yang akan digunakan. Bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa dan dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan. Adapun jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur, kunyit, jinten, pala, kulit kayu manis, kembang pekak, lada atau merica, ketumbar, dan kapulaga. Nah, anak-anak, kalau masak itu tidak perlu semua ini itu dimasak semuanya dijadikan bumbu. Nah, tapi cukup dipilih yang sekiranya dibutuhkan dalam mengolah bahan pangan tersebut. Oke. Nah, di sini Bu Konita akan menjelaskan pengolahan daging ayam. Ini sudah ada di buku ya, anak-anak. Kan ada pengolahan daging ayam, ada pengolahan daging sapi dan pengolahan ikan. Nah, ini Bu Konita menjelaskan yang pembuatan opor ayam. Pembuatan opor ayam. Hidangan opor ayam hampir selalu dapat ditemukan di setiap rumah pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Terkadang hadir pula sebagai hidangan pesta. Kuliner ini berasal dari daerah Jawa, tetapi sudah terkenal di seluruh Indonesia. Opor ayam biasanya disantap bersama ketupat atau lontong. Namun, ada juga yang menyantapnya bersama nasi. Nah, yang pertama, seperti yang tadi ya, anak-anak, fase yang pertama yaitu perencanaan. Ini mengidentifikasi kebutuhan. Pada tiap hari raya Idul Fitri, kuliner opor ayam ini selalu hadir bahkan pada pesta perayaan adat ataupun pesta-pesta lainnya. Opor ayam dapat dibuat dalam dua versi, yaitu ada yang putih tanpa kunyit, ada pula yang kuning diberi kunyit. Nah, ini identifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan ini dilakukan berdasarkan acara Idul Fitri. Kemudian ide gagasan. Nah, membuat opor sebagai kuliner yang dibuat dari daging ayam kampung atau ayam broiler dan bumbu-bumbu. Jadi ini ide gagasannya. Lanjut ke persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan ini termasuk ke yang pembuatan ya, anak-anak. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Untuk peralatan dapat memakai alat yang telah tersedia di rumahmu, membeli atau meminjam teman atau tetangga. Jadi anak-anak tidak perlu, misalnya di rumah tidak ada alat untuk mengukus. Nah, seperti itu. Ya jangan beli, misalnya pinjam tetangganya dulu atau pinjam keluarga boleh. Seperti itu ya maksudnya dari kalimat ini. Oke, anak-anak, ini bahannya ada ayam, juga rempah-rempah ya. Kemudian alatnya ada cobek, gelas, wajan, dan kompor. Nah, proses pembuatannya. Bagaimana proses memasak opor? Berikut ini adalah tahapan pengolahannya. Yang pertama, 1 ekor daging ayam kampung atau uras dipotong-potong dengan ukuran sesuai selera. Biasanya 1 ekor ayam ini dapat dipotong menjadi 10-14 potong. Setelah dipotong, kita menghaluskan bumbu-bumbu. Ada lada, ketumbar, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kencur, dan kemiri. Jika suka dapat ditambahkan kunyit sesuai selera dengan cobek atau blender. Jadi kalian menghancurkan atau menghaluskan ini bisa menggunakan cobek, tapi membutuhkan tenaga. Kalau blender tinggal memasukkan saja, nanti juga halus sendiri. Kemudian ini bumbu-bumbunya yang sudah dihaluskan ditumis hingga harum. Setelah itu memasukkan potongan daging ayam, daun salam, serai, dan garam. Aduk merata, masak dengan api kecil dan panci tertutup agar air daging keluar dan daging empuk. Jika menggunakan bahan ayam kampung, masak daging lebih lama. Seperti ini, dimasukkan ayamnya. Setelah itu, masukkan santan kelapa. Santan kelapa dapat diganti dengan susu cair tawar. Penggunaan susu tidak mempengaruhi rasa, bahkan masakan menjadi lebih awet dengan cita rasa yang lebih gurih.
Kemudian siapkan piring dan letakkan opor yang sudah matang di atas piring. Taburkan bawang goreng. Opor siap disantap bersama lontong atau ketupat maupun nasi sesuai dengan selera. Selanjutnya, nah ini masuk ke fase yang ketiga yang tadi, yaitu penyajian atau kemasan. Nah, penyajian opor ayam dengan menggunakan mangkuk. Opor ayam nikmat disantap saat masih panas atau hangat. Hidangkan bersama lontong atau ketupat, lengkapi dengan kerupuk udang atau emping melinjo dan sambal. Jika disantap bersama nasi putih, dapat ditambah acar mentimun seperti ini anak-anak. Opor ayam ini ada kuahnya ya anak-anak, ini yang berasal dari santan tadi. Jadi kalau seperti ini itu akan lebih bagus jika disajikan di mangkok. Bukan disajikan ke tempat yang lebih datar, contohnya kayak piring. Nah kan karena ada kuahnya seperti ini, kalau di piring kan gampang meluber. Nah itu juga perlu diperhatikan, jadi ditaruh di mangkok seperti ini. Kemudian jadi ini dikasih bawang goreng, dan ini diberi hiasan daun salam seperti yang ini, daun salam ini, biar lebih terlihat manis dan menarik. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Di hari pembuatan pengolahan pangan opor ayam, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Kamu dapat meminta pendapat teman atau gurumu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Jadi setelah masak, kalian coba, nah setelah masak itu masakannya boleh ditawarkan ke keluarga di rumah ataupun teman-teman, kemudian dimintai pendapatnya bagaimana, enak atau tidak. Kemudian ini kekurangan kelebihannya apa ya masakan saya. Nah itu bisa sebagai bahan evaluasi. Oke anak-anak, ini tugasnya ya. Jangan lupa tugas foto dan lingkungan di learning tugas ketiga. Nah, jadi tugas kali ini yaitu tulislah 10 hal penting yang ada pada artikel di samping. Link artikel akan saya share lewat WA dan di description box YouTube. Nah, ditulis berupa poin-poinnya saja. Ini ya anak-anak. Ditulis 10 hal penting. Nomor 1, misalnya hal yang penting tadi di atas tulis. Kemudian 2, ditulis ya anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, kalian kalau menulis hal penting itu harus dibaca dulu artikelnya dari awal sampai akhir. Kemudian jangan menuliskan hal pentingnya ada di paragraf pertama saja. Karena kan ada banyak. Kalian ambil poin-poinnya saja. Misalnya di paragraf ini kalian ambil 1. Enggak harus di satu paragraf satu. Nah, jadi banyak. Jadi 10 hal penting saja. Begitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Dibaca dulu artikelnya, kemudian tulis 10 hal penting. Ditulis, dikerjakannya di kertas ya anak-anak, boleh di buku, boleh di kertas. Oke, terima kasih anak-anak. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WhatsApp. Anak-anak, sekian pembelajaran prakarya untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kalian dapat menangkapnya dengan baik. Oke, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.